Hai, perkenalkan nama saya Lorencia Adeline dari SMA Santo LSI 1 Bandung, dan pada hari ini saya akan membahas mengenai Gravity Car atau mobil yang bertenaga gravitasi. Nah, pastinya udah pada penasaran kan, apa dan kayak gimana sih mobil bertenaga gravitasi? Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai. Jadi, cara kerja dari Gravity Car adalah seperti ini. Nantinya, beban yang akan turun dari sistem katrol akan membuat mobil berjalan tanpa suatu energi apapun selain dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Intinya, pada percobaan Gravity Car ini adalah untuk melihat perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Tujuan dari percobaan ini sendiri adalah untuk membandingkan percepatan dan efisiensi yang dihasilkan oleh mobil yang dipengaruhi oleh variasi tinggi beban tadi dari lantai. Pengukuran yang akan saya lakukan adalah dengan menandai lantai ubin setiap 0,6 meter dan merekam perjalanan mobil tersebut hingga pemberhentian terakhirnya, yang nantinya akan diukur dengan meteran untuk mengetahui jarak total yang dapat ditempuh mobil. Variabel tetap dalam percobaan ini adalah massa beban, yaitu sebesar 97 gram, dan variabel bebas adalah tinggi beban dari lantai yang akan divariasikan, yaitu setinggi 31 cm dan 26 cm. Nah, ini adalah Gravity Car yang telah saya buat. Rangka dari mobil ini terbuat dari rel gorden bekas berbahan aluminium yang dipotong-potong sebelumnya oleh gergaji. Nah, potongan dari rangka-rangka ini kemudian dibor dan disatukan dengan rivet sebagai pengganti baut. Untuk roda dari mobil ini, saya hanya membuatnya dengan sidi-sidi bekas dan kemudian ditempelkan oleh tutup botol air mineral dengan ukuran yang sama semua. Kemudian, setiap pasang dari rodanya dihubungkan dengan sumpit kayu sekali pakai. Dan terakhir untuk katrol, saya memanfaatkan spare part listrik bekas dan tutup botol air mineral yang digabungkan. Percobaannya adalah seperti ini. Untuk membantu proses pencatatan waktu yang ditempuh mobil per 0,6 meter, saya menggunakan aplikasi EVDMUX. Di sini kita hanya perlu mencatat waktu mobil setiap melintasi tanda yang sudah dibuat per 0,6 meter. Kita bisa melihatnya di sini. Jadi, ini adalah data waktu yang sudah dicatat. Warna jingga menunjukkan perlambatan mobil saat beban terlepas dari sistem katrol dan meninggalkan mobil. Dari data-data ini dapat dibuat menjadi grafik posisi mobil terhadap waktu. Untuk ketinggian beban, saya mengurangi tinggi dari 31 cm menjadi 29 cm karena tinggi beban sebesar 2 cm. Dari sini kita bisa mengetahui percepatan dan kecepatan awal mobil dari persamaan ini, karena pada dasarnya persamaan ini merupakan persamaan jarak. Karena percepatan dan kecepatan awal sudah diketahui, maka kita juga bisa mencari kecepatan maksimal mobil sebelum diperlambat, yaitu dengan rumus kecepatan maksimal dengan waktu di saat beban jatuh dan meninggalkan mobil. Setelah itu, kita bisa mencari energi potensial dengan mengalihkan massa beban, gravitasi bumi, dan ketinggian yang tadi sudah dikurang. Energi kinetik juga harus dihitung dengan rumus energi kinetik dengan massa total, yaitu massa beban ditambah massa mobil. Terakhir, kita bisa menghitung efisiensinya dengan rumus efisiensi dalam bentuk akhir persen. Grafiknya adalah seperti ini. Kita di sini dapat melihat dua garis dengan warna yang berbeda. Warna biru merupakan gerak mobil pada saat dipercepat, yaitu ketika beban belum jatuh meninggalkan mobil. Sedangkan garis berwarna jingga menunjukkan gerak mobil diperlambat setelah beban terjatuh dan meninggalkan mobil. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Gravity Car ini merupakan gerak lurus berubah beraturan, atau biasa disebut dengan GLBB. Ini adalah tabel hasil dari semua perhitungan yang sudah dilakukan. Dari tabel pertama, kita bisa melihat bahwa rata-rata efisiensi terbesar dihasilkan oleh percobaan dengan variasi tinggi beban 31 cm dari lantai. Dan pada tabel kedua, kita bisa melihat kalau ternyata percepatan terbesar juga dihasilkan oleh percobaan dengan variasi tinggi beban 31 cm dari lantai.
Untuk mempermudah dalam membandingkan percepatan dan efisiensi, dibuatlah diagram batang. Baik percepatan maupun efisiensi terbesar dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa kedua hal tersebut dihasilkan oleh gravity car dengan variasi tinggi beban 31 cm dari lantai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi posisi beban dilepaskan, maka akan semakin besar juga percepatan dan efisiensi yang dihasilkan oleh mobil bertenaga gravitasi tersebut. Sekian video percobaan mengenai gravity car dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat. Have a good day.